Ya, Shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu kembali di tempat ini maupun yang ada di rumah. Untuk saat ini kita memuji memuliakan kebesaran Allah kita yang luar biasa, dahsyat ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Mari tiba saatnya kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita saat ini. Kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, atas kasih-Nya, atas anugerah-Nya yang berlimpah dalam hidup kita. Saat yang indah, kita memuji meninggikan Dia, satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Katakan tak usah
bersyukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada saat ini Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan, semua berasal daripada Tuhan. Dan kami teramat bersyukur dan bersyukur punya Allah yang baik, luar biasa seperti Engkau Tuhan. Sehingga pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kamu mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, biar hanya nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semua boleh jadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan apabila ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami. Katakan kami hancurkan, tolak usir keluar kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Biar hanya kami undang kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Boleh ada tempat ini, boleh hadir setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat leluasa memuji-muji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan kami percaya saat ini kami datang di tempat ini tidak sama pada saat kami pulangnya. Kami boleh pulang membawa damai sejahtera, berkat sukacita yang melimpah datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita mau katakan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan, dan segenap jiwa kami boleh bernyanyi untuk Engkau saat ini Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang terbesar dan mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua kami saat ini Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu
bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Kita telah memuji muliakan kebesaran nama Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Nama Tuhan saja yang dipuji, diagungkan, dipermuliakan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah kepadamu saat ini Bapa. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Sama katakan pujian ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bersama katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Katakan Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sendok kita semua kembali bangkit berdiri, katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan sekali lagi Immanuel.
Mari katakan kuala Immanuel, kuala Immanuel. Benar Tuhan, kuala Immanuel, Allah yang menyertai kami di dalam setiap keadaan, kapanpun dan di mana kami boleh berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai piatu ataupun yatim. Tuhan telah membawa kami sebagai anak-Mu dan kami boleh bersama-sama terus di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah pagi yang saat ini kami boleh nikmati melalui persekutuan ibadah hari Minggu, di mana kami boleh memuji, memuliakan Engkau, meninggikan akan nama-Mu yang begitu ajaib, mulia dan agung. Dan kami percaya sebentar kami akan mendengarkan firman Allah, supaya setiap kata dan kalimat yang Kau nyatakan sebagai pewahyuan buat setiap kami, Tuhan mengubahkan hidup kami dan kami bertumbuh di dalam kebenaran akan Kristus, sehingga kami boleh dimerdekakan di dalam setiap masalah yang boleh kami hadapi, khususnya masalah dalam menghadapi kuasa kegelapan, roh jahat, roh najis yang menghalangi kami boleh beribadah dan boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, bahan bagi anak-anak-Mu yang sampaikan bahwa Tuhan kuduskan, sucikan, layakkan, supaya persembahan ini boleh memuliakan Engkau, dan Tuhan memberkati dari setiap pribadi jiwa yang telah menyerahkan persembahan. Berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan seluruh hidupnya. Tuhan menyertai setiap kami, karena yang Tuhan nyatakan buat kami janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Kami siapkan hati, biar Engkau saja yang berbicara melalui hamba-Mu buat kami sekalian. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan yang baik kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-14. Kitab Ibrani pasal 12 maksudnya, salah ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Kita akan berbicara tentang hak kesulungan atau anak sulung dalam perspektif perjanjian lama dan tentu dalam perspektif perjanjian baru kita sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu Saudara boleh lihat melalui Alkitab Bapak Ibu Saudara maupun juga caption yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Mari saya akan pandu dengan angka setelah 1, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan tentu kalau dia melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kembali dua ayat ini sangat memberi peringatan yang keras buat orang percaya. Orang Kristen adalah orang yang selalu diperingatkan oleh firman Tuhan. Dan kali ini secara khusus kita akan berbicara tentang hak kesulungan. Dan ini menyangkut dengan hak kesulungan berkaitan dengan orang-orang perjanjian lama, yaitu umat Israel. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 25, karena ini ada kaitannya dengan Esau, yaitu kisah anak Ishak yang sulung. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-29 dan 34. Saya akan bacakan buat kita sekalian supaya nyambung dari dua ayat tadi, karena itu berkaitan dengan erat. Yang demikian bunyi firman Tuhan.
Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah Esau maksudnya kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang hak kesulungan adalah berkaitan dengan anak sulung laki-laki di dalam keluarga orang Israel, ya. Jadi anak sulung kalau laki-laki itu menjadi anak yang mempunyai hak-hak istimewa. Saudara, mungkin di kalangan kita juga ada kelompok-kelompok atau marga tertentu yang menganggap anak laki-laki pertama itu mempunyai prioritas, mempunyai privilegi, hak istimewa lebih daripada anak yang kedua dan seterusnya. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga Israel, bahwa orang yang lahir dari ibu keluarga Israel, yang dalam hal ini contohnya adalah Esau, dia adalah anak yang pertama, dan Yakub adalah anak yang kedua, sebetulnya ini kembar. Tetapi yang mempunyai peluang, yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan hak waris, hak kemuliaan, hak berkat yang lebih besar dan lebih mulia itu adalah anak laki-laki yang pertama atau sulung. Saudara-saudara, di dalam hak anak sulung ini dalam perjanjian lama, kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, di dalam Ulangan 21 ayat yang ke-17 ya. Ulangan 21 ayat 17, saya nggak akan bacakan. Di sana bahwa seorang anak laki-laki yang sulung itu mempunyai hak waris untuk menerima 2 kali lipat dari saudara yang lain. Ya, ini berbicara dulu tentang hak-hak waris di bumi keluarga Israel, ya. Jadi orang yang lahir sebagai anak sulung di dalam keluarga Israel, dalam perjanjian lama pada umumnya, maka yang pertama dia mempunyai hak waris lebih dari yang lain, yaitu 2 kali lipat. Ya. Jadi berbahagialah orang yang menjadi anak yang sulung laki-laki di keluarga Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dalam Ulangan 21:17. Yang kedua, hak anak sulung yang kedua yang luar biasa adalah ketika orang itu tetap sampai pada waktunya, ya tentu ada perjalanan, bisa aja juga gagal. Sampai pada waktunya, dia bisa menduduki tahta menggantikan seorang ayahnya. Artinya otoritas seorang ayah yang kemudian nanti meninggal, itu diberikan, kalau dia raja, dia menjadi raja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara di sana di Watabare pasal 21 ayat 3 di sana dia menggantikan Yoram, itu menggantikan Yosafat. Dia anak raja. Padahal ada anak-anak yang lain karena dia ada anak sulung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara dengan anak sulung adalah suatu hak yang mulia, suatu hak yang agung, suatu hak yang utama yang diberikan kepada anak sulung di dalam keluarga Israel. Tapi ini ranahnya adalah berbicara tentang kehidupan di dunia, ya, di dunia, dan tentu mempunyai nilai ke depan bagaimana sesungguhnya Esau itu kalau berbicara tentang hak kesulungannya ke depan itu dia mestinya dialah yang akan meneruskan perjalanan orang Israel dan menurunkan janji yang kekal, yaitu Mesias. Mestinya kalau menurut Alkitab begitu. Tetapi karena dia adalah tidak menganggap pentingnya kesulungan itu, maka dia gagal dan akhirnya hak kesulungan itu dijual kepada Yakub. Dengan apa? Sepiring kacang merah.
sepiring makanan. Saudara, kalau dia berbicara ke depan bahwa kehidupannya itu mulia, agung, dan luar biasa. Tetapi karena dia hanya mengikuti hawa nafsu, keinginan sesaatnya, maka hak-hak yang begitu mulia, yang mestinya diterima oleh Esau ini, dijuallah ia hanya karena masalah perut lapar. Ini terlalu remeh, saudara. Terlalu remeh. Orang banyak yang mengira bahwa hal seperti ini nanti bisa diampuni. Ada sesuatu yang bisa dipulihkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang terakhir tadi, kalau kita kembali, bahwa sekalipun dia dengan mencucurkan air mata, dia tidak akan mendapatkannya. Sayang ya. Kalau Esau mestinya bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi raja misalnya begitu ya, contohnya mulianya. Tetapi dia kehilangan haknya, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen, apa hubungannya hak kesulungan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, orang Kristen ini adalah orang yang diharapkan nanti sampai pada waktunya, kalau saudara tetap setia, itu mempunyai hak kesulungan bersama dengan Yesus Kristus. Yesuslah yang sulung dari semua yang diciptakan. Bukan Yesus itu diciptakan, tapi dia pencipta dalam hal rohani, dalam hal Allah, dalam hal ilahi. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ya, Roma pasal 8 ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi ketika ayat-ayat ini berbicara tentang perjanjian lama, di mana Esau menjual hak kesulungannya, sesuatu yang mulia, harta warisan yang nantinya akan diterima lebih besar dari saudaranya, kedudukan tinggi yang akan diperoleh itu dijual hanya dengan sepiring makanan. Terlalu meremehkan sesuatu yang mulia, agung, dan kudus. Ini yang harus kita perhatikan. Ini gambaran untuk orang Kristen hari ini. Kenapa ditulis oleh Ibrani? Karena berbicara tentang orang perjanjian baru supaya kita boleh mengerti apa yang terjadi dalam perjanjian lama untuk yang akan datang, yang hari ini saudara dan saya sebagai orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan baca kembali di dalam Roma pasal 28 ayat 29 yang saya akan bacakan masuk dalam hak kesulungan dalam perjanjian baru. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, Roma pasal 8 29, dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Yesus Kristus anaknya itu ya, anaknya itu Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa banyak saudara-saudara? Yang mau diserupakan seperti Yesus. Orang Kristen. Jadi Yesus Kristuslah yang utama, dia yang sulung. Dialah raja di atas segala raja. Tapi Yesus sendiri juga tidak mudah untuk mempertahankan bagaimana dia menjadi yang sulung sehingga berkat Bapa itu semua dilimpahkan kepada Yesus. Dan itu terbukti setelah kebangkitannya. Dia bisa mengalahkan kematian. Dan dia bangkit dari kematian. Nah itu untuk Yesus, saudara. Nah sekarang saudara, bagaimana hak kesulungan itu juga saudara bisa menikmati bersama dengan Yesus. Nah pelajaran dari Esau kita akan renungkan hari ini. Supaya saudara tidak seperti Esau. Supaya saudara dan saya tidak menganggap bahwa keselamatan yang saudara terima, yang sekarang hari ini, itu keselamatan sudah ada dan sedang berjalan. Apakah sampai saudara nanti bisa menikmati hak kesulungan bersama dengan Yesus? Jadi hidup ini masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Jangan hanya mikirin yang lalu, lewat. Banyak orang masih berpikir masa lalu. Sudah. Sekarang sudah zamannya, zaman bagaimana kita masuk ke bulan sana ya. Ya, kalau pergi ke matahari.
Kita berpikirnya masih yang lama-lama, yang lalu, masalah kemarin diingat-ingat, dosa dan sebagainya. Sudah lalu orang Kristen ketinggalan zaman. Sekarang hidup, sekarang itu sekarang dan yang akan datang. Nah itulah, saudara, kita jangan seperti Esau. Diserupakan dengan Yesus yang sulung, supaya kita boleh menerima warisan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nggak mudah, saudara. Karena apa? Kita tidak boleh menganggap remeh apa yang Tuhan sudah berikan. Dan ketika kita tidak boleh menganggap remeh dalam perjalanan hidup saudara, harus setia, harus sungguh-sungguh, harus menganggap itu penting lebih dari semua. Banyak orang Kristen mungkin di antara kita masih nggak apa-apalah dosa-dosa kecil, besok minta ampun. Saudara, bukan seperti itu. Sepiring makanan, kayaknya sepele, dijual hanya karena hak kesulungan. Ngeri, saudara. Hanya di antara kita juga menganggap sepele. Kalau kita lagi beribadah, kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, tidak pernah sampai menghayati bagaimana firman itu hidup di dalam setiap pribadi. Kita menganggap sambil lalu seperti orang, ya, dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Sambil lalu, saudara. Ini yang menjadi peringatan buat saudara di akhir zaman. Esau telah dijadikan contoh. Supaya saudara tidak meremehkan berkat yang kekal. Berkat yang abadi. Yang akhirnya saudara bisa warisi nanti bersama dengan Kristus. Saudara sekarang masih berjalan. Dan perjalanan saudara tidak mudah. Jalan melalui jalan yang sempit. Melalui pintu yang sesak. Bukan pintunya, bukan jalannya, tetapi saudara yang membuat pintu itu sesak. Jalan itu sempit. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya akan ajak kita semua bahwa Esau itu sebetulnya anak sulung yang berhak akan hak kesulungannya. Karena dia adalah anak yang pertama. Demikian saudara, sebagai orang Kristen, saudara diberi hak untuk mewarisi hak kesulungan yang kekal bersama dengan Tuhan. Di mana? Dalam kerajaan surga. Saudara mulai sekarang harus sudah menjadi anak sulung. Saudara dari Tuhan Yesus yang paling sulung. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa Esau kehilangan hak kesulungannya? Mengapa orang Kristen bisa kehilangan berkat rohani, berkat yang kekal, berkat yang mulia, berkat yang agung yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, hanya diberikan melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Karena kata kuncinya menganggap remeh, menganggap enteng. Ya. Dengan Tuhan selalu serius. Ya. Walaupun boleh juga kita kadang-kadang santai dalam pengertian rileks, tapi jangan memandang rendah hal-hal yang Tuhan ingatkan hari ini. Hak kesulungan adalah hak juga harus diperjuangkan. Saudara bersyukur loh buat dan saya dapat kesempatan menerima Injil. Oh, itu bersyukur. Tidak semua orang bisa menerima akhirnya. Bersyukur, tapi jangan digunakan saudara malah menjelek-jelekkan orang. Saudara bersyukur menjadi orang pilihan, tapi pilihan itu juga harus diperjuangkan sampai pada akhirnya supaya saudara bersama mewarisi kerajaan Allah di dalam kerajaan Kristus. Itu harus serius ini, harus sungguh-sungguh, saudara. Mengapa Esau begitu mudah menjual hak kesulungannya? Karena dia menganggap remeh. Jangan suka menganggap remeh. Ya, satu kali saya sering juga menganggap remeh, tapi hal-hal yang kaitannya dengan keluarga. Ya, mungkin saya diminta sama istri, Pak nanti begini-begini, tapi saya nggak dengar. Makanya yang saya lakukan keliru. Nah tadi sudah saya kasih tahu, makanya kupingnya ditaruh di mana. Padahal kupingnya di sini juga ya. Karena kita menganggap remeh. Demikian juga saya kadang-kadang juga mungkin kalau meminta anak-anak nggak dilakukan karena sambil lalu. Ya, kalau anak-anak disuruh itu kayaknya karena sudah hubungannya alah paling juga salah nggak apa-apa nanti bapak paling maafin gitu.
Tapi kalau hal yang penting nggak boleh, saudara. Nggak boleh seperti itu. Kita suka menganggap remeh. Firman Tuhan selalu serius. Selalu ya dan amin. Tidak ada hal yang iseng-iseng. Itu serius, sungguh-sungguh, saudara. Karena itu hak kesulungan adalah hak yang harus digapai, diperjuangkan. Saudara tidak bersama sendirian. Maksudnya saudara tidak sendirian. Tapi saudara bersama dengan Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus untuk mencapai kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya lihat, saudara. Mengapa esok ini menjual hak kesulungan? Dijual, saudara. Barter, transfer. Sekarang banyak kan? Saya kadang-kadang nggak mengerti, banyak orang-orang, saya juga nggak tahu. Kalau dari segi hak asasi silakan aja ya. Pindah keyakinan nggak ada masalah, kita nggak perlu ribut. Karena juga hak asasi nggak bisa dipaksakan. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa Injil adalah kabar baik, jalan satu-satunya ke surga. Kenapa kita memilih yang lain? Amin. Ya. Tetapi banyak. Kenapa? Ada 4 hal. Esau punya mindset, cara hidup menyikapi hak kesulungan yang mulia itu menjadi remeh dan akhirnya dijual. Yang pertama, Esau tidak menghargai kasih karunia Allah yang begitu mulia yang akan diterima kelak. Esau tidak menghargai pemberian Tuhan. Esau tidak tahu bagaimana bersyukur, berterima kasih yang sesungguhnya, saudara. Saudara, bersyukur yang paling luar biasa nilainya itu ketika saudara bersyukur sebagai anak Allah. Amin. Karena saudara ditebus dari kematian. Kalau saudara dikasih mobil, dikasih uang, saudara juga bersyukur, nggak apa-apa. Saudara bahkan tiap hari 3 kali makan, saudara mengucap syukur akan makan. Boleh silahkan. Tapi bersyukur yang paling mulia itu karena saudara dipilih Tuhan untuk dapat mempunyai hak kesulungan. Amin. Dan itu hanya melalui darah Yesus. Makanya setiap hari doakan di dalam diri saudara, aku bersyukur Tuhan, Engkau telah menebus aku dari kematian. Kalau saudara memahami hal ini, saudara akan ingat ketika Yesus ngomong Eloi, Eloi lama sabatani. Aduh, Tuhan Yesus ngomong itu bukan main. Eloi, Eloi lama sabatani, dosa seluruh dunia sudah ditanggung dalam tubuhnya. Bagaimana dia mau mengganti saudara supaya saudara bisa menjadi anak Allah dan saudara mempunyai hak kesulungan. Bayangkan itu, renungkan. Terutama pada waktu makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Itu luar biasa, tapi Esau tidak pernah menganggap remeh. Makanya banyak orang yang menjual hak kesulungan. Gak apa-apa deh. Habis ke gereja juga gak dapat berkat. Malah banyak yang musuhi, saya gak pernah diajak ngomong, saudara. Saudara melihat kiri kanan, tidak melihat Tuhan ke atas. Maka saudara bisa terjebak. Ke gereja kan saya kepengen diselesaikan masalahku di dunia. Saya dari dulu ngontrak misalnya. Saudara mengajak Tuhan untuk menyelesaikan masalah kontrak mengontrak, saudara. Saudara, kita di dunia itu memang ngontrak. Saudara, kalau saudara di dunia ini bukan ngontrak, Tuhan tidak akan membuat saudara mati. Saudara itu hidup di dunia sementara. Amin. Iya. Bahkan saudara mungkin sekalipun punya rumah, saudara mati duluan, rumahnya nggak mati. Tapi orang kan gilanya sama rumah bukan main. Rumah ini dijaga, gitu ya, rumah jasmani. Tapi saudara mati, rumah ditinggal, saudara. Saudara sebetulnya kepengen bersatu dengan apa yang Tuhan berikan yang sementara itu, ternyata itulah ditinggal, saudara harus berhadapan dengan Tuhan. Karena menganggap remeh sesuatu yang kekal itu tidak penting. Atau nanti saja gitu ya. Jadi yang pertama tidak menghargai, saudara. Hargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Makanya orang Kristen yang kuat itu kalau dia bisa mendalami tentang Yesus mati buat saya, dia bangkit menjadi Tuhanku. Ya. Itu didalami, dia hayati. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Nah, itu. Esau tidak punya seperti itu, saudara. Esau tidak punya seperti itu. Tadi sudah saya katakan di dalam Ulangan 21:7,
Dan juga 2 Tawarekh 2:1 ayat 3. Dia menganggap bahwa menjadi raja itu nggak penting. Mendapat kemuliaan nggak penting. Kok bodoh juga ya kalau dipikir. Kalau saudara misalnya dari seorang ayah, ya, mempunyai harta warisan perusahaan yang besar gitu. Saudara menjadi anak sulung di dalam keluarga ini. Kalau kamu tetap setia sampai akhir mengikuti papa, misalnya ini bosnya yang punya perusahaan itu, dalam hidup dan tidak bercacat, maka kamu akan menjadi presiden direktur. Kamu yang akan menjadi owner dari perusahaanku. Tapi kalau kamu tidak setia sampai akhir, hak kesulunganmu hilang. Mosok sudah tahu kayak gitu, kok hidupnya semaunya. Pasti dia. Saudara, sudah tahu kan tentang cerita kerajaan Inggris? Ya pangeran siapa? Andre ya. Haris, ya pangeran Haris. Dia lebih senang keluar. Dia melepaskan haknya dalam kerajaan. Ini gambaran sebetulnya. Udah enaknya bukan main sebetulnya. Apa sih? Kalau disuruh minum racun mungkin gak apa-apa ya keluar. Ini di kerajaan. Kalau ada tawaran yang bisa mengganti aja dari Sigma ini mungkin saudara daftar. Iya kan, aku kepengen ganti pangeran Harry. Tapi enggak mungkin saudara. Saudara, itulah. Jadi Esau itu menganggap remeh. Menjadi seorang raja. Itu kehidupan yang mulia. Waduh, kalau dunia bergengsi ya. Ini analogi aja untuk dunia ya. Jadi perjanjian lama memang menggambarkan hal-hal yang bersifat lahiriah, jasmania, dan dunia memang. Ya. Nah, kita terjemahkan ke dalam kehidupan perjanjian baru sebagai orang Kristen yang kemuliaan itu di mana dan kapan, saudara. Itu hak anak sulung kita bersama dengan Kristus. Ketika nanti, setelah kita meninggalkan dunia. Amin. Karena itu bersifat kekal, ilahi, permanen, dan selama-lamanya. Itu nanti kalau saudara kehilangan momentum, saudara akan mencucurkan air mata. Kenapa dulu kayak gitu? Kenapa dulu kayak gitu? Jadi pertama saudara, Esau tidak menghargai kasih karunia, berkat yang mulia yang hanya bisa diberi oleh ayahnya. Dia nggak bisa minta tetangganya. Dia harus ada hubungannya dengan ayahnya. Demikian juga keselamatan saudara. Saudara hanya dapat melalui ayah saudara, melalui Bapa saudara, melalui Yesus saudara yang paling sulung, yaitu juru selamat saudara. Enggak ada jalan lain. Kenapa saudara dan saya suka menganggap remeh seperti itu, seperti Esau. Saudara, saya baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17, 18, 23 ya. Ini sebagai gambaran buat saudara dan saya. Ya. Dan jika kita adalah anak, ya 8 ayat 17, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi sama dengan Tuhan Yesus ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Janji Allah apa? Keselamatan kekal secara utuh. Nanti di mana? Ya ini nanti kerajaan surga. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan siapa? Dengan Kristus. Loh, ini perhatikan sudah. Syaratnya apa? Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Maksudnya saudara tidak menderita harus disalib, dicambuk, enggak. Tapi ketika saudara menderita karena orang Kristen, saudara harus bertahan. Saudara tidak menjual hak kesulungan. Gara-gara jabatan, enggak apa-apa deh daripada orang Kristen di kantor dikucilkan, enggak dikasih kerjaan, akhirnya dipecat. Saudara jangan menjual hak kesulungan. Amin. Karena kita akan menerima bersama dengan Kristus. Kalau saudara menderita bersama dengan Kristus supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Saudara, kemuliaan di dunia itu apa? Ya saudara tahulah. Seperti orang Israel, Raja Daud menjadi raja, Raja Sulaiman, ya kekaya, itu dunia. Saudara, tapi kemuliaan dalam Kristus sudah tidak lagi seperti itu. Bukan berarti saudara tidak boleh mendapatkan itu, tapi bahayanya besar. Ya, bahayanya besar. Berkat duniawi itu, berkat dunia yang orang dunia, sama seperti kita membutuhkan itu hanya sementara.
sementara, bukan menjadi fokus, bukan menjadi utama. Sebab kita akan menantikan langit baru dan bumi baru. Bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menganggap remeh. Itulah hak kesulungan kita. Ya. Ayat yang 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini ancaman, intimidasi, tekanan yang seolah-olah membuat iman saudara turun dan akhirnya saudara menjadi lemah dan bisa menjual, itu hanya tidak berarti kalau dibandingkan dengan kemuliaan berkat yang Tuhan berikan nanti. Tidak berarti. Tapi banyak orang menganggap penting, Pak, kesempatan ini kalau saya nggak begini, saya nggak jadi direktur. Kesempatan ini kalau saya nggak gini, maksudnya menjual iman, menyimpang dari kebenaran, saya nggak menjadi bos. Kapan? Saudara, kadang-kadang ngaji mumpung ini saudara. Nah ini saudara, ya tidak dapat dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Luar biasa ya janji Tuhan. Karena hidup kita itu dalam pengharapan. Tidak selalu apa yang kita inginkan di dunia ini dapat. Tapi pengharapan tentang keselamatan, pengharapan tentang hidup kekal, pengharapan tentang janji Allah yang sempurna. Kalau saudara terus sungguh-sungguh mau turut Tuhan Yesus dengan setia, saudara pasti mendapatkannya. Amin. Ya, itu. Oleh karena itu jangan menganggap remeh. Saudara, jangan menganggap remeh. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung, kita juga mengeluh. Kita masih mengeluh loh. Untuk mencapai kesempurnaan itu masih kita itu berjuang. Jadi perjuangan kita bukan melawan darah daging. Artinya bukan melawan orang-orang di sebelah. Makanya dasar daripada kehidupan orang Kristen itu hubungan, saudara. Hubungan ya. Ya kemarin kita dengar workshop tentang praise and worship. Jadi banyak mungkin di antara kita salah mengerti. Jadi ketika menyembah Tuhan itu hubungannya dengan Tuhan sudah oke. Tuhan sudah ampuni aku. Sehingga doa-doaku pasti sampai kepada Tuhan. Bagaimana sampai kepada Tuhan? Sama timnya aja gak pernah ngomong. Suka ngerasanin, suka jelek-jelekin. Kalau yang satu di jadwal dia gak dijadwal dia iri. Gak bisa saudara. Saudara harus lepas hidup ini merdeka. Kadang-kadang juga orang yang menjadwal bisa aja keliru. Kenapa kok dia aja? Tetapi saudara jangan timbul akar pahit. Itu yang saudara harus pegang dulu supaya tidak kehilangan hak saudara nanti. Saudara nggak apa-apa. Misalnya saudara sekarang nggak bisa main bass. Gara-gara nggak dijadwal. Ini jeleknya begitu ya. Mungkin ada kekeliruan. Saudara nanti main bass sepuasnya di surga. Iya kan? Bassnya aja nggak pernah fales. Kalau ini bassnya masih beli. Beli senar gitar Kalau di surga nggak perlu senar gitar, nggak bakalan aus. Amin. Saudara juga nggak bosan. Saya yakin ini terjadi seperti itu karena dosa tidak ada dan keinginan buruk tidak ada. Sudah luar biasa loh. Makanya kalau nggak dikembangkan seperti ini cara berpikir, kita akan lemah. Yang dipikirin cuman hari ini. Hari kemarin, hari ini, esoknya nggak tahu. Biar esok, saudara. Ya, jadi jangan menganggap remeh. Jadi kita itu mempunyai karunia anak sulung, saudara. 23. Karunia sulung roh. Ya, itu yang pertama, saudara. Ya, jangan menganggap remeh ya. Jangan menganggap sepele bahwa setiap apa yang kita ada hubungannya dengan Tuhan selalu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bukan membuat saudara stres. Enggak. Wah kalau sungguh-sungguh stres, kamu sendiri yang kepingin stres. Ya, Tuhan tidak membuat stres. Kamu yang letih lesu datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Berarti Tuhan enggak memberi stres. Kita aja yang stres. Karena saudara merasa berat. Waduh besok dijadwal, aku lagi. Gitu ya. Berat ini. Ya, saudara menganggap pekerjaan itu menjadi beban. Padahal itu sudah satu sukacita. Saudara mencintai Tuhan pasti mencintai pekerjaannya. Amin. Iya. Kalau saudara mencintai pekerjaannya belum tentu mencintai Tuhan. Cintai Tuhan pasti cintai pekerjaannya. Cintai Tuhan pasti cinta sesama. Kalau cinta sesama belum tentu cinta Tuhan. Makanya Kristus mendahulukan saudara dipulihkan dulu secara pribadi dengan Tuhan. Baru saudara bisa pulih dengan sesama. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara.
Mengapa Esau menjual hak kesulungannya? Esau mengarahkan hidupnya kepada hal-hal yang sementara, yang saat ini. Dulu saya punya teman, ya, waktu kerja di NTB, dia kalau dapat duit, wah langsung pergi ke mall. Memang salah, boleh, tapi besok sudah nggak punya duit. Ada nggak di antara kita seperti itu? Mudah-mudahan tidak terjadi, walaupun mungkin pernah, bertobatlah. Ya jadi pikirannya cuma hari ini, nggak apa-apa, rezeki kan dari Tuhan. Dari Tuhan apa? Saudara, dia menganggap bahwa mana yang 40 tahun di padang gurun itu seolah-olah terjadi pada akhir zaman. Enggak, saudara. Mana itu dalam keadaan emergensi, darurat, karena di padang gurun saudara berkemah. Dan saudara tidak bercocok tanam, Tuhan kasih mana, amin. Kalau saudara emergensi, di lingkungan saudara tidak memungkinkan dapat berkat, pasti Tuhan berkati dengan luar biasa. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan saudara sebagai yatim piatu. Tetapi ketika sampai ke tanah Kanaan, dia bercocok tanam, dihentikan mana itu. Saudara belajar yang kayak gini-gini. Bagi Tuhan yang ada mustahil, tolong Tuhan kirim roti dari surga. Di sebelah ada toko roti, minta sama tetangga utang, beli. Itu. Aneh-aneh saja saudara dan saya kadang-kadang, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita berpikirnya adalah berpikir pragmatis, jangka pendek. Ya. Di dalam istilah penglihatan ada rabun dekat. Jadi yang dilihat cuma dekat-dekat, kalau jauh nggak tahu siapa itu, ya. Gitu. Nah, kita kadang-kadang begitu. Hari ini, hidup hari ini memang ada katanya, cukuplah kesusahan untuk hari-hari esok, itu jangan dimaknai keliru, saudara. Maksudnya saudara, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Bukan berarti saudara tidak boleh berpikir untuk masa depan. Tetapi jangan mengandalkan diri dan pikiran saudara. Tetapi kalau saudara hanya berpikir hanya hari ini, saudara kehilangan hari esok. Karena berpikir yang pendek-pendek, ya. Yang pendek-pendek ke depan hilang. Saudara, banyak perkembangan, saudara. Perkembangan melalui budaya juga sudah. Sekarang ini kan dunia menjadi berbeda ketika menggunakan online, ya. Jadi belanja-belanja yang onsite itu sudah ditinggalkan. Kalau dulu kan kayaknya nggak mungkin kita berpikir. Tetapi kalau sekarang saudara-saudara, mari saudara jangan hanya berpikir hari ini. Berpikirlah untuk hari esok dan hari depan. Supaya saudara punya pengharapan yang jauh lebih penting. Karena prosesnya memang harus sampai ke sana. Hidup ini tidak hanya hari ini, tetapi hari esok, lusa, dan seterusnya. Saudara jaga kesehatan, ya. Kalau saudara kepingin makan enak hari ini, membuat saudara sakit, pikir saudara masih punya anak. Ya, kasihan nanti anaknya. Loh, itu perlu. Siapa yang mau ngurus? Kasih panti asuhan, sayang. Saudara bisa untuk hidup lebih baik. Ya, itulah saudara gambaran dari kehidupan. Jadi jangan kita berpikir untuk hal-hal yang pragmatis yang hari ini. Pikir yang jauh lebih ke depan. Saudara-saudara, mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Ini gambaran dari Rasul Paulus buat kita sekalian, untuk orang Korintus juga. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Korintus pasal 4 ayat yang ke-18, saudara. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot. Masalah-masalah yang dunia ini semakin merosot. Kita sudah tidak bisa menikmati. Kalau dulu masih muda kita bisa senang ya main basket, ya main badminton, main apapun dengan sekuat tenaga. Kalau sudah tua nggak bisa, semakin merosot. Namun manusia batin ya kami diperbaharui dari sehari kepada sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang sementara, yang hanya hari ini. Yang jauh lebih panjang. Saudara, kenapa kalau orang yang, mohon maaf ini hanya analogi ya, anaknya dari seorang tua kepengen kamu sekolah harus sarjana nak. Yo kenapa? Yo kalau kamu sekolahnya sarjana, ini pada umumnya ya, tentu kamu akan mendapat pekerjaan yang lebih baik daripada tidak sekolah atau sekolah SD gitu loh. Berpikirnya jauh ke depan.
Hanya dipikirin bukan hari ini saja. Belajar terus masa depan apa. Kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan seperti Esau. Jangan hanya melihat yang kelihatan, yang tampaknya. Yang tampaknya, saudara. Banyak orang tertipu hanya karena tampaknya, saudara. Saudara, banyak orang melihat ini adalah api. Kalau orang yang nggak tahu, tapi kalau sudah tahu bukan. Ini bukan api, ini seperti api. Jadi kelihatannya api. Banyak bunga yang bagus itu sintetis. Lebih bagus dari bunga yang asli. Itu tampaknya, saudara. Nah, hidup ini kadang-kadang kita juga terbawa oleh tampaknya baik, tetapi tidak baik. Kan ada yang lebih baik dari apa yang kita tidak mengerti, dan itu dipelajari dalam firman. Yaitu hidup sekarang yang selama ini saudara hidupi itu sementara. Jadi berkat pun itu juga sementara. Berkat pun sementara, karunia sementara. Tapi yang tidak sementara itu kasih, amin. Nanti saudara di surga, saudara mengasihi Bapa, mengasihi saudara-saudara yang lain ketemu di surga. Ya. Tapi segala sesuatu yang diberikan yang berlaku untuk dunia ini banyak yang sementara. Mujizat sementara. Kesembuhan juga sementara. Selama saudara sakit. Lah saudara nanti di surga sudah nggak pernah sakit, perlu kesembuhan nggak? Yong. Makanya jangan sampai kehilangan momentum. Hanya sekarang ngejar-ngejar. Maksud saya bukan berarti saudara nggak boleh berdoa untuk kesembuhan mukjizat. Berdoa, tapi jangan ngotot. Tahu ngotot? Memaksa-maksa seolah-olah hakmu. Tuhan sudah mempunyai rencana dalam hidup saudara. Walaupun saudara juga harus menggapainya dengan cara yang benar. Jadi kalau semua nanti disingkapkan sesuatu yang kekal, ya tidak lagi kita perlukan seperti apa yang dunia makan, tidak perlu. Yesus setelah bangkit makan roti, makan ikan, tetapi dia hilang lepas dari tembok. Dia keluar masuk tembok tanpa buka pintu. Mohon maaf. Itu BAB-nya kemana? Kemana? Dia makan loh. Nggak ada saudara. Jadi makanan, minuman yang sekarang kita butuhkan yang merasa enak itu dibandingkan dengan saudara nanti setelah mendapatkan tubuh kemuliaan, nggak ada artinya. Ya. Wah, kita kalau cerita masalah kuliner ya memang ya karena kita masih punya tubuh yang sementara itu menikmati itu kan dikasih karunia. Rasanya bukan main. Tetapi itu nanti sudah tidak kita perlukan. Justru makanan sehebat apapun, minuman sehebat apapun di dunia ini tidak menyelamatkan saudara. Tapi hanya untuk bertahan hidup sampai liang lahat supaya sementara itu saudara bisa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Iya dong. Makanya Bapak Ibu Saudara inilah gambaran Esau. Jangan hanya berpikir untuk hari ini. Ya, nggak penting. Anak-anak suka meminta sesuatu yang diinginkan. Mama, saya minta pisau nih, Ma. No. Untuk apa? Untuk main silat gitu. Ya. Nak, kamu nggak bisa pegang pisau. Ini pisau untuk dapur, untuk potong bawang, untuk potong ikan. Kamu pakai pisau pasti. Dia pikirnya hari ini seneng, tapi keliru. Amin. Kadang-kadang kita seperti itu. Nanti pada waktunya kamu akan pakai pisau itu. Tapi untuk kepentingan orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saudara. Jadi yang kedua adalah jangan memperhatikan yang sementara, yang fana, yang hanya hari ini. Saudara boleh perhatikan seperlunya, tetapi saudara jangan terbawa hidup hanya hari ini, tapi hiduplah untuk hari esok. Itu yang kedua, 2 Korintus 4:18. Yang ketiga, Esau tidak bisa menguasai diri. Ini yang paling sulit. Godaan itu membuat saudara kehilangan kontrol. Tadinya nggak apa-apa, kalau dalam keadaan normal nggak apa-apa. Wah, aku happy. Tapi setelah ditekan, waduh sulit ini. Akhirnya pasang kuda-kuda ya, supaya kita bisa bertahan atau membalas. Wah itu sulit loh itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, Esau ini tidak bisa mengontrol diri. Makanya perlu ujian. Kendalikan emosi, kendalikan temperamen kita. Ya, karena orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh tanpa tembok.
artinya kalah. Ya, kadang-kadang kita berdebat karena kita mungkin lebih ngerti, nggak mau dikalahin. Padahal sudah habis argumentasinya, cari yang lain. Kamu kemarin kan ketahuan bohong kan? Menyerang sama orang lain tentang karakter. Ini kan gak kacau. Ini kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan diri. Kalau kita diskusilah sesuai dengan proporsi yang dibahas apa. Jangan cari-cari yang lain masalah pribadi. Ini orang karena nggak bisa mengendalikan diri supaya dia menang bertangan. Saudara, kadang-kadang kita nggak fair loh dengan diri kita bohong. Saudara. Nah, Esau ini tidak bisa mengendalikan diri. Emosinya hanya karena lapar. Mosok lapar aja harus menjual hak kesulungan. Kan nggak masuk akal ya. Masa surga yang mulia, agung, dan ajaib nanti yang akan kita terima bersama Tuhan, kita harus menjual iman kita supaya kita jadi pimpinan perusahaan. Kan masuk akal. Tapi ini pandangan teologi, saudara. Tapi kalau pandangan dunia ya sudah, silahkan. Nanti tahu akibatnya, akan mencucurkan air mata. Dan saudara akan menyesal selama-lamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih tidak bisa mengendalikan diri. Saudara, tidak bisa mengendalikan diri. Amsal 25 ayat 28 bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah seperti kota tanpa tembok yang roboh. Jadi kalah oleh karena diduduki musuh. Karena tidak bisa mengendalikan diri hanya karena kita ingin mempertahankan. 1 Timotius 4 ayat 16, Saudara. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Saudara, yang demikian bunyi firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kita tes ngajar terus. Saya kadang-kadang juga kalau semangat ngajar ini kayaknya sudah semua itu kepingin dibagikan. Tapi saya kadang-kadang kontrol. Awasi diriku. Awasi dirimu. Ya, ajaranmu jangan sampai terlalu. Karena saudara profesional hebat hanya kepingin membagi. Tapi lupa kontrol bahwa hidupmu juga harus benar. Ya, rendah hati, murah hati, menghormati orang lain. Gitu ya, saudara. Jadi ini adalah kata-kata Paulus kepada Timotius, saudara. Supaya Timotius mengawasi dirinya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Mengajar berapi-api. Jadi menjadi hamba Tuhan berapi-api untuk orang lain diberkati, dari dirinya sendiri tidak diawasi. Ini bahaya, saudara. Awasi dirimu. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan untuk kita. Bukan untuk orang lain. Jadi firman Tuhan selalu pribadi untuk saudara dan saya, sebab tubuh itu lemah walaupun roh itu penuh penurut. Saudara, jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri. Dan menguasai diri termasuk adalah buah Roh Kudus yang terakhir. Nanti baca di dalam Galatia 5 ayat 23. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Mengapa Esau menjual hak kesulungan? Ini yang sering juga diabaikan. Karena Esau tidak menyadari bahwa ada kata terlambat. Ya ada loh. Karena Tuhan itu tanpa waktu. Enggak, ada kata terlambat, ada. Ada kata terlambat. Kalau tidak demikian nggak bisa dikatakan maka dia akan mencucurkan air mata dan akhirnya tidak akan mendapat sesuatu apa yang sesungguhnya dia miliki. Sudah kadung dijual, dicari lagi nggak dapat. Dengan cucuran air mata, dengan nangis berdoa, terus siang, pagi, malam dan seterusnya, dia minta kepada Tuhan tidak akan dapat. Karena Esau tidak pernah menyadari bahwa ada kata terlambat. Makanya sekarang kalau ke gereja jangan terlambat. Ya. Kalau satu tanggal 26, ini gaji kok nggak turun-turun ya. Kita mintanya gaji nggak terlambat. Tapi kalau sudah datang ke kantor, terlambat terus. Kan nggak cocok ya. Jadi terlambat itu untuk aku. Tuhan jangan aku sampai terlambat, kata firman. Esau tidak menyadari bahwa ada keterlambat untuk hal yang kekal, hal yang penting, hal yang luar biasa, hal yang mulia. Dan itu terjadi bagi orang Kristen. Yang katanya mau mendapat kemuliaan bersama Tuhan, kehilangan, saudara. Kenapa?
Ya karena dia pikir nanti masih bisa diampuni bertobat setelah mati. Menurut ajaran gereja Kristen, pertobatan hanya pada waktu dia belum masuk ke liang lahat. Bahkan sebelum dia mengalami kehilangan kesadaran. Penting sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saudara ini kita pelajari jadi renungan kita bahwa saudara akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tapi saudara harus gapai dengan perjuangan. Dan yang terakhir ini jangan saudara menganggap bahwa terlambat itu tidak penting. Sangat penting. Dalam pengertian negatif untuk membawa saudara supaya tidak terlambat. Gitu ya. Jangan sampai terlambat saudara. Mari saya akan bacakan di dalam Lukas pasal 16 ayat 28. Lukas 16 ayat 28. Ayat yang penutup dari apa yang kita renungkan hari ini. Lukas 16 ayat 28. Ayat 27 Bapak Ibu Saudara. Atau dari 26 ya. Lukas 26 ayat Lukas 16 ayat 26, 27 dan 28. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi supaya mereka yang mau pergi dari sini dari tempat penghukuman atau dari situ mereka mau datang ke situ kepada kami tidak menyeberang. Surga dan neraka, tempat penghukuman dan tempat hidup yang kekal itu terpisah, tidak bisa diseberangi lagi. Saudara, ini orang yang kaya raya dengan Lazarus yang miskin, si pengemis itu. Dia katakan begini, kata orang itu, orang yang kaya yang sekarang masih masuk dalam hadis dan akan menerima penghukuman itu, begini. Kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dia ingat loh, orang masuk Hades itu ingat saudaranya yang belum bertobat. Coba, tapi terlambat, cuman ingat, nggak bisa ngasih tahu lagi supaya bertobat, karena sudah di sana. Saudara pernah ditemuin orang tua saudara yang meninggal? Kamu kalau belanja jangan di press market. Gitu. Nggak ada, paling mimpi. Tapi mimpi juga bukan orang tuamu. Nggak ada, sudah nggak bisa ngasih tahu orang meninggal kepada yang hidup. Tapi dia bicara dengan Tuhan. Tuhan tolong kasih tahu. Saudaraku itu masih ada 10 itu yang belum bertobat suka mabok-mabok. Saudara. Hanya bisa ingin orang lain bertobat. Tapi tempatnya sudah nggak bisa menjangkau. Tuhan mengatakan sudah ada kesaksian Musa. Kalau dia belajar, dengar khotbah tiap minggu, baca Alkitab, berdoa dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan dengan benar, dia nanti akan mengalami seperti kamu. Lazarus adalah orang yang dianggap tidak beragama, tapi punya hati yang hanya Tuhan menjadi hidupnya. Dia tidak mengalami seperti kamu. Amin. Nah, orang kaya ini saudara, dikatakan begitu. Kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham ada pula kesaksian Musa dan para nabi. Baik mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu tidak. Berdebat lagi nih. Bapak Abraham, tapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa, artinya firman Tuhan dan para nabi, dan mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi terlambat sudah. Saudara, jangan sampai kita terlambat untuk hal-hal yang kekal, untuk hal-hal yang serius, untuk hal-hal yang penting. Saudara, hari ini kita belajar dari 4 hal yang Tuhan ingin. Mengapa Esau menjual kesulungannya? Karena tidak menghargai Allah, kasih karunia-Nya. Saudara mendapat berkat itu adalah luar biasa. Hanya anugerah Tuhan. Ya, yang kedua, saudara harus mengarahkan hidup pada hal-hal yang akan datang. Jangan hanya hari ini. Saudara belajar berhikmat dengan benar. Ya, supaya saudara tidak kehilangan yang kekal. Yang ketiga, supaya saudara bisa mengontrol diri, menguasai diri. Ya, jangan terpancing. Kelihatannya baik, enak, tapi hanya sementara. Terjebak, saudara. Saudara jangan sampai kehilangan kontrol terhadap diri saudara masing-masing. Dan yang terakhir, ada kata terlambat. Makanya bertobat sebelum kita meninggalkan dunia ini. Amin.
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Katakan sampai akhirku menutup mata. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Katakan seperti wanita mengasihimu. Seperti wanita mengasapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, setia untuk melayanimu. Ku melayanimu. Sekali lagi, ku tetap setia, tetap setia, ku melayanimu. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami supaya kami tidak mempunyai perilaku seperti Esau. Gambaran dari kehidupan kami orang perjanjian baru yang percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, di mana kami mempunyai hak bersama dengan Tuhan, tapi harus kami perjuangkan Tuhan, supaya kami tidak menganggap remeh arti daripada keselamatan yang Tuhan berikan, supaya kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari pribadi Tuhan, supaya kami tidak menganggap remeh dan kami bisa mengendalikan diri kami. Kami harus sungguh-sungguh Tuhan, bahwa ada masa di mana kami tidak akan mendapatkan lagi kalau kami tidak memandang ini penting. Karena itu Tuhan, ampuni kami dan ajar kami untuk mengerti, melakukan firman-Mu hari ini, supaya kami tidak menjadi orang yang mengumbar nafsu untuk sesuatu yang jahat, sehingga kami kehilangan keselamatan, kehilangan dari kesulungan. Berkati jemaat-Mu yang hari ini telah mendengarkan. Kami masih ada di dunia Tuhan, tapi kami bukan dari dunia. Kami masih butuh berkat dunia ini, tetapi dunia tidak menyelamatkan, dan berkatnya hanya Kristus yang menyelamatkan. Oleh karena itu berkati jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, mereka ada di dalam satu hal, supaya mereka hidup dalam kekudusan, penurutan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melengkapi semua apa yang kami butuhkan. Tuhan, kami rindu juga ingin sehat, ingin cukup, ingin terlepas dari masalah. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena Tuhan yang tetap tidak pernah meninggalkan kami.
Kami percaya Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur, tanamkan firman-Mu dalam hati supaya kami boleh bertumbuh dalam mengenal Engkau dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Kita akan mengikuti pengumuman dari multimedia kita.
Baik, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, terima kasih multimedia yang telah memberikan beberapa pengumuman penting buat kita sekalian. Dan ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa untuk ABAM, yaitu Anda bertanya Alkitab menjawab, silakan Bapak Ibu Saudara segera mengajukan beberapa pertanyaan, karena kita akan masuk dalam episode selanjutan dalam program ABAM ini. Karena pertanyaan-pertanyaan kami masih menunggu dari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang merindukan pertanyaan disampaikan dan dijawab oleh gereja atau oleh Alkitab ya. Kami tunggu melalui WhatsApp yang telah ditetapkan. Kita masuk dalam episode lanjutan dengan judul atau dengan tema ketaatan dan janji Tuhan menurut Alkitab. Ketaatan menurut Alkitab dan janji menurut Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan sudah ibadah kita akan pulang bersama dengan Tuhan. Kita akan terima berkat dari Bapa di surga. Angkat tangan kita, siapkan hatimu, terimalah berkat dari surga. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, mulia dan agung, damai sejahtera di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap menerima berkat katakan sama-sama amin. Terima kasih ibadah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.